Sebelum saya memulai materi, saya akan perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Ika Wirasthanayasa. Yang kedua ada saya, Imade Dwi Ardiasa. Yang ketiga ada Anak Agung Ngurah Agung Ari Gunayasa. Yang keempat ada Anak Agung Gede Rai Samskara Kesuma. Di sini saya akan menjelaskan definisi rekursif. Definisi rekursif adalah suatu proses dari sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Berbeda dengan fungsi atau prosedur yang mana duanya hanya bisa dilakukan pemanggilan dari fungsi atau prosedur lainnya. Sementara rekursif dapat memanggil fungsinya sendiri. Jadi fungsi rekursif C++ ini akan berjalan dengan melakukan proses sampai sebuah kondisi yang ditetapkan pada fungsi tersebut terpenuhi. Proses rekursif C++ banyak objek di dalam matematika yang didefinisikan dengan cara menyatakan suatu proses yang menghasilkan objek tersebut. Yang pasti proses tersebut berhenti dengan memberikan hasil yang didefinisikan. Sebagai contoh, Pi diperoleh dengan membagi keliling lingkaran K dengan diameter D. Algoritmanya sebagai berikut. Baca keliling lingkaran K, baca diameter lingkaran D, hitung Pi K per D. Ini saya akan melanjutkan tentang skema umum fungsi rekursif. Skema umum rekursif C++. Algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri. Oleh karena itu, algoritma rekursif harus dinyatakan dalam prosedur atau fungsi. Karena hanya prosedur dan fungsi yang dapat dipanggil dalam sebuah program. Secara umum, skema dasar fungsi rekursif adalah sebagai berikut. Function f sama dengan function cara. Mengembalikan nilai f. Deklarasi y. Algoritma. Lanjutannya if t, then return n basis else R1 return f, R2 and if. Fungsi rekursif C++. Fungsi rekursif adalah salah satu teknik pemrograman yang sangat penting, di mana dalam beberapa kasus menggunakan fungsi rekursif akan jauh lebih mudah. Selain itu, proses yang berjalan akan jauh lebih cepat dan efisien. Hanya saja akan membutuhkan space memori yang cukup banyak karena proses iterasi dari bagian fungsi tersebut akan dipanggil secara terus-menerus, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar jika dibandingkan dengan proses lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang studi kasus penggunaan. Pada bahasa pemrograman C++ mendukung penggunaan rekursi. Penerapan fungsi ini juga cukup banyak, yang paling sering misalnya untuk mencari nilai pangkat dan menghitung nilai faktorial. Nah, ini adalah contoh source code program untuk menghitung nilai faktorial. Baik, di sini saya akan mencoba source code yang saya tampilkan tadi dalam online C++ compiler. Oke, kita paste saja. Nah, pada fungsi main, pengguna akan memasukkan nilai dan disimpan pada variabel R. Nantinya akan dipanggil fungsi faktorial dengan nilai parameter yang di bawah adalah nilai R tersebut. Lalu kemudian disimpan pada variabel hasil. Baik, coba perhatikan fungsi rekursif ini. Di sini kami membuat fungsi rekursif di mana jika nilai yang dimasukkan adalah 1, maka nilai balik return value adalah nilai itu sendiri. Sementara jika tidak, maka akan
dihitung menggunakan rumus ini. Baik, langsung saja di sini saya akan mencoba merun program ini. Nah, di sini kita dapat memasukkan nilai yang kita inginkan untuk mencari nilai faktorial dari nilai tersebut. Di sini saya akan mencoba memasukkan nilai 5. Kita enter. Nah, didapat bahwa faktorial dari 5 adalah 120. Jadi, dari source code yang saya coba ini tidak ada kesalahan dan program ini dapat menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan yang kita dapat lihat hasil akhirnya ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.